Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi sahbihi man ihtada ila yaumil luqya wa ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, apa kabar? Insyaallah malam hari ini kita mencoba melanjutkan pelajaran Durusul Lughah dan kita lihat jam sudah 8 lebih, lewat seperempat lebih. Sambil menunggu yang lain juga, Ibu Tri dan Ibu Farmawati. Nah, kita sudah ada Bapak Budawin, Ibu Rashidah, dan Ibu Rurina. Pelajaran kita insya Allah adalah Dars Talis dan Dars Rabi'. Dars Talis dan Dars Rabi'. Nah, di sini ada contoh kosakata yang di dalam bahasa Arab itu adalah kata berjenis isim, kata benda. Kalau di dalam bahasa Arab itu ya, ada isim, ada fiil, ada harf. Isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, harf itu kata bantu. Di sini kita lihat ada praktek isim, namun dengan dua kondisi yang berbeda. Yang mana isim ini ada yang mengalami imbuhan al, namun sebaliknya al ini bisa hilang dari isim tersebut dan akhirnya diakhiri dengan tanwin. Jadi kita bisa lihat contoh baitun, ya, yang artinya rumah. Ini isim tanpa al. Dan ketika kita ingin imbuhkan al di depannya, maka hasilnya adalah al-baitu. Dia tidak lagi tanwin, tapi dengan harokat hidup biasa. Ya. Maka perbandingannya sangat mudah sebetulnya. Kalau tanpa al, maka tanwin. Kalau dengan al, tidak tanwin. Ya, seperti itu. Ini ilmu dasarnya. Baitun sama al-baitu. Dan kita lihat contoh yang lain. Ada qalamun dan al-qalamu. Kemudian ada kitabun dan al-kitabu. Kemudian ada jamalu dan al-jamalu. Kita bisa cek setiap kata yang ada perbandingan dengan kata yang sama, namun yang satu tanpa al, yang satu dengan al. Ketika tanpa al maka dia tanwin, dan ketika ada al maka tanwinnya hilang. Tanwinnya hilang dan dia menjadi harokat hidup biasa. Ya. Baitun al-baitu, qalamun al-qalamu, kitabun al-kitabu, jamalun dan al-jamalu. Nah, dan sebetulnya kalau mau kita apa namanya?
pelajari lebih dalam, ini sebetulnya berkaitan dengan masalah ma'rifah nakirah. Ma'rifah adalah isim yang sudah atau menunjukkan kepada sesuatu yang dita'yin khusus, sedangkan nakirah dia yang sifatnya umum. Maka seperti al-baitu adalah rumah yang sudah jelas mana rumahnya. Rumah itu, rumah ini. Sedangkan baitun itu bisa kita artikan sebuah rumah. Tapi entah rumahnya yang mana kita tidak tahu. Nah, kita langsung saja masuk kepada pembahasan apa namanya? Praktek daripada isim-isim yang di sana ada aplikasi isim berimbuhan al sama isim tanpa al. Nah, di sini ada contoh. Nah, ada contoh al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Al-qalamu ini ada alnya. Dan kalau ada alnya maka dia tidak tanwin. Al-qalamu. Bukan al-qalamun. Tetapi al-qalamu. Dan kata setelahnya yaitu maksurun, dia tanpa al. Karena tanpa al maka dia tanwin. Tidak dibaca maksuru tetapi maksurun. Pena itu patah. Ya. Dan ini lebih dalam lagi yaitu permasalahan tentang mubtada khobar. Ya. Tentang mubtada khobar. Di mana mubtada itu berupa isim ma'rifah, ada alnya, sedangkan khobar itu kata keterangan yaitu maksurun tanpa al berupa isim nakirah. Pena itu patah. Pena itu patah. Kemudian ada lagi al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-babu maftuhun. Al-babu ini isim ma'rifah sebagai mubtada dan dia diimbuhi al, sedangkan maftuhun isim nakirah sebagai khobar dan dia dengan tanwin. Al-babu maftuhun. Nah, kemudian al-waladu jalisun, anak itu duduk. Al-waladu ini isim ma'rifah dengan al, ya, ditandai dengan adanya al dan dia sebagai mubtada. Jalisun ini isim nakirah ditandai dengan tanwin dan dia sebagai khobar, keterangan. Wal mudarrisu waqifun, dan Pak Guru itu berdiri. Di sini al mudarrisu ma'rifah dengan adanya al dan waqifun nakirah dengan ditandai tanwin. Nah, kemudian di bawahnya ada beberapa contoh jumlah mufidah. Silahkan teman-teman bisa membaca. Di sini ada Ibu Ruri. Afan, ini Ibu Rashidah sudah berhasil untuk aktif mic belum ya? Anda juga barusan baca-baca di Google, belum paham juga caranya. Kalau dari host untuk eh, mengaktifkan peserta Anda juga kurang ini, kurang paham. Atau yang ini aja ya, yang Ibu Rashidah mungkin bisa bisa menyimak terlebih dahulu. Ada Bapak Budawin ya dan Ibu Ruri. Di sini ada 10 nomor ya, 10 nomor. Tafadhol Bapak Budawin dari nomor 1 sampai 5. Kemudian Ibu Ruri nanti sisanya ya 6 sampai 10. Praktik baca. Ini semuanya sudah ada harokatnya. Ini masih jilid 1 teman-teman ya. Nanti insya Allah kalau sudah ke jilid 2 nanti mulai banyak di situ kosakata yang berkurang harokatnya atau bahkan tanpa harokat.
Nah, tafadhal Bapak Budowin nomor 1 sampai 5. Silakan. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru sagiru wal hisanu kabirun. Al-himaru sagirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyun al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasihun. Al-ma'u baridun. Nah, Quran Bapak Budowin. Alkitabu jadidun. Buku itu baru. Wal qalamu qadimun. Dan pena itu lama. Al-himaru saghirun wal hisan kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al-kursiyyu maksurun. Kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan atau lap ya. Serbet bahasa kita ya mungkin ya. Al-mindilu wasikhun. Serbet itu kotor. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Lalu seluruhnya kita bisa lihat, perhatikan bagaimana isim-isim yang ada alnya. Dia tidak bertanwin. Sedangkan isim-isim yang menerangkan, yang menjelaskan tentang isim-isim yang ada alnya itu dengan tanwin. Namanya isim nakiro. Nah, tafadhol Ibu Ruri dari nomor 6 sampai 10 gitu. Tafadhol. Al-qamaru jamilun, al-baitu qaribun, wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun, wal waraqu khafifun. Al-banu harun, al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Nah, al-qamaru jamilun, rembulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Kertas atau daun ya, mungkin sama kali ya. Kemudian al-labanu harun. Susu itu panas. Al-qamisu nadifun. Gamis itu atau baju itu bersih. Nah, kita langsung aja lah ya teman-teman ya. Masuk ke tamarin. Tamrin 1, ikra waktu ma'adhabti awakhiril kalimat. Ini perintahnya membaca aja ya sebetulnya. Nah, ini insya Allah mudah ya teman-teman ya. Bagaimana masjidun, artinya bagaimana kosakata yang ada di Tamrin 1 ini kita bisa lihat ketika tidak ada al maka dia tanwin, dan ketika ada al maka dia tanpa tanwin. Boleh dibaca Bapak Bodoin mungkin ya. Yang baris pertama Pak Bodoin, masjid sampai kolam. Masjidun. Al-masjidu. Al-ma'u. Ma'un. Al-baitu. Babun. Qolamun. Al-qolamu. Nah, betul Ibu Ruri, al-kalb. Al-kalbu kalbun, qamisun waladun. Al-hajaru al-waladu. Himaru himarun, al-himaru. Al-hisonu hisonun. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bagaimana perbandingan antara isim dengan al atau tanpa al. Kemudian di tabrin kedua,
Nah, ini mulai tanpa harokat ya. Mulai tanpa harokat dan insya Allah kosakatanya masih mudah. Alhamdulillah ada Ibu Tri ya, sudah bergabung, sudah aktif. Di sini ada 10 nomor ya. Ada 10 nomor. Nah, silahkan Ibu Tri bisa mengambil bagian nomor 1 sampai nomor 4 mungkin ya. Tafadhal Ibu. Dibaca ya. Bisa dibaca nomor 1 sampai 4. Maaf Ustadz, halaman berapa? Halamannya ini yang ada di layar Bu, halaman 15. Ibu pakai buku fisik. Iya. Pakai Ustadz. Nah, Ustadz. Berarti tamrin nomor 3 ya Ustadz. Tamrin nomor 2 Ibu, yang tengah. Oh, nomor 2. Oh iya. Iqra waktub al-maktabi maksurun. Kita semuanya dengan dhammah Ibu ya. Di akhirnya. Al-maktabu maksuru. Nah, tapi yang tanpa al, dia dengan tanwin. Saya ulang sebentar Ibu ya. Iya. Untuk Ibu Tri ya. Mungkin teman-teman yang lain sambil sabar menunggu. Jadi materi kita Ibu tentang isim. Nah ini Bu ya, ke halaman 14. Tentang isim isim itu kan kata benda Ibu ya. Isim kata benda di dalam bahasa Arab. Dan isim ini memiliki ciri bisa bertanwin di akhir atau yang lainnya adalah ditambahkan al di depannya. Simpelnya Ibu, bahwa isim ini kalau ada alnya, harokat akhirnya itu hidup biasa. Seperti al-baitu. Tapi kalau alnya hilang, maka adalah baitun. Baitun al-baitu. Nah, kita bisa lihat isim-isim lain yang ada di samping-sampingnya itu, ada kitabun al-kitabu, jamalun al-jamalu, qalamun al-qalamu. Ini semuanya aplikasi atau contoh bagaimana isim dengan kata yang sama, namun kalau ternyata dia ada alnya maka dia tanpa tanwin. Kalau kalau tanpa al maka dia ada tanwin di belakangnya, alias harokat belakangnya menjadi tanwin. Dan di bawah ada contoh bagaimana kosakata tersebut masuk dalam rangkaian kalimat sempurna, seperti contoh al-qalamu maksurun, pena itu patah. Nah, al-qalamu di sini kita membacanya dengan tanpa tanwin karena ada al di depannya. Dan karena ini masih dasar, kita dengan harakat dhammah di akhir. Namanya marfu kalau dalam ilmu nahwu ya. Al-qalamu, al-qalamu. Al-qalamu ini tidak al-qalamu tetapi al-qalamu. Kemudian adapun yang maksurun dia dengan tanwin. Maksurun karena memang tidak ada alnya. Nah, itu sederhananya Ibu tentang isim ketika ada alnya dan ketika tanpa al. Kalau ada al maka dia tidak tanwin, dan kalau tanpa al maka dengan tanwin. Jadi contohnya ada di halaman 14 bagaimana kita bisa lihat praktik-praktiknya Ibu ya. Ada al-kursiyyu maksurun, al-ma'u baritun, dan seterusnya. Nah, atau ya Ustaz. Begini ya dulu. Ustaz. Tadi sudah paham Ibu maksudnya materinya ya? Iya, sudah insya Allah. Diulangi ya Ustaz. Nah, berarti siap Bu ya memulai pembacaan nomor 1 sampai 4 ya. Kalau belum siap nanti biar teman yang lain dulu mencontohkan. Tapi kalau Ibu siap, silahkan nomor 1 sampai 4. Siap Ustaz. Al-maktabu maksurun. Nah. Al-mudarisu jadidun.
Nah, Al-qamisu wasihun. nah, Al-labanu baridun. nah, mumtazah, Masya Allah. Nah, seperti itu, Bu ya. Al-maktabu maksurun, meja itu patah. Kata. Ya. Al-mudarrisu jadidun, Pak guru itu baru. Maksudnya guru baru. Al-qamisu wasikhun, pakaian itu kotor. Al-labanu baridun, susu itu dingin. Nah, tafadhal nomor 5 sampai 7, Bapak Budawin ya. Silakan, Bapak. Ustaz. 5 sampai 7. Nah, Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun. Wal ma'u harun. nah. Kemudian Ibu Ruri, silakan Ibu sisanya. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-qamaru ba'idun. Al-mindilu nadhifun. Nah, al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun, batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun, susu itu dingin dan air itu panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, imam itu duduk dan pak guru itu berdiri. Al-qamaru ba'idun, al-mindilu nadhifun, bulan itu jauh. Kemudian mindil ya, tadi apa? Serbet ya, serbet itu sapu tangan, Bersih. bersih. Ini tamrin nomor 3, insya Allah mudah teman-teman ya. Bagaimana meletakkan kosakata untuk melengkapi isim-isim yang ada. Yang sesuai tentunya. Al-hajaru. Nah, batu. Batu itu apa? Apakah yang pas berarti? Ada kata sakil. Sakil artinya berat. Kemudian al-bab, kalau pintu. Pintu berarti apa di situ yang pas? Kita pilihkan kata maftuh, terbuka. Al-qamaru, kita pilihkan kata jamilun, indah. Al-waraku, kertas atau daun. Kita pilihkan Ringan. kata Khafifun. khafif, ringan. Al-mindilu, Wasi'un. wasihun, kotor. Dengan al-labanu harun. Nah, ini juga imla'il faragh fi ma yali bi wad'i kalimah munasibah. Ini sebenarnya bebas ya. Bebas, kosakatanya mau diisi apa dan yang sesuai tentunya. Misalkan nadhifun. Contohnya misalkan gini. Nadhif itu kan artinya bersih ya. Oke, kita pilihkan kata lantai. Jadi kita al-bilatu nadhifun. Lantai itu bersih. Dan yang lain. Ini ada kalimat jadidah ya, kosakata baru. Al-qamaru, jadi Al-qamaru bulan, jadidun baru, qadimun lama, wasikhun kotor, nadhifun bersih, harun panas, baridun dingin, saghirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun pecah atau patah, thaqilun berat, khafifun ringan, jamilun indah, waqifun berdiri, jalisun duduk. Nah, di sini
ditampilkan lagi bagaimana perbandingan antara isim yang beral sama isim tanpa al. Seperti najmun, lawannya adalah an-najmu. Maksudnya lawan dalam ada atau tidak adanya al ya. Dikun, ad-diku. Rajulun, ar-rajulu. Talibun, at-talibu. Nah, bentar ya, saya cek dulu ya. Tadi, oh ini tuh bagian berikut. Nah, boleh kita baca dulu nggak apa-apa sebelum masuk yang daras keempat. Nah, Fadl Bapak Budowin nomor 1 sampai 4 ya. Nomor 1 sampai 4. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. As-sukaru kulwun. At-talibu maridun. Nah, berikutnya Ibu Ruri nomor 5 sampai 8. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. At-tukanu maftuhun. Nah, sisanya Ibu Tri, tafadhol. Al-waladu faqirun. At-tufahu ladidun. At-tawi at- at-tabibu tawilun. Wal 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 maridu qasirun. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu masih lanjutan dari materi tadi. Ini anak kira udah tahu arti semua ya. Nanti kalau ada yang nggak tahu baru ditanyakan. Ini ada yang masih muda insya Allah. Sari Arbait. Ini sebetulnya memasangkan saja antara kata satu di bagian kolom A ke kolom B. Kosakata baru, hulwun manis, mariud sakit, adukan itu warung ya atau toko, ghaniyun kaya, tawilun tinggi, fakirun fakir, qasirun pendek, ketufah apel. Nah ini al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Jadi eh, ketika al masuk ke isim, maka setelah al tersebut akan ada huruf-huruf hijaiyah yang itu hukumnya berbeda. Dan itu terbagi kepada 2. Yang mana mereka disebut huruf-huruf qamariyah atau huruf syamsiyah. Huruf qamariyah ini, huruf ini apa namanya? Apa? Bukan hurufnya. Jadi alnya itu tetap terbaca lamnya tanpa bersatu atau intinya tidak sebagaimana yang syamsiyah. Jadi perbandingannya teman-teman bisa lihat ya. Bagaimana al yang qamariyah itu alnya lamnya masih terbaca, tapi kalau yang syamsiyah dia sudah dilewati aja dan masuk langsung kepada huruf setelahnya dan ditandai dengan tasdid. Dan ini insya Allah mudah ya. Ini pelajaran SD ya kalau salah ya. Waktu belajar ngaji kalau selain ada alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, al-abu, al-babu, al-jannah dan yang lainnya. At-tajiru, at-thawu, ad-diku dan terus. Cuma memang
terkadang kalau kita mungkin jarang baca Al-Quran atau mungkin jarang baca kosakata bahasa Arab, ilmu yang sederhana ini bisa lupa. Ilmu sederhana ini bisa lupa, bisa saja lupa. Misalkan kadang kita membaca uh, asyamsu yang harusnya dia syamsiyah, kita membacanya al-syamsu. Atau misalkan at-talibu, harusnya langsung ke at-talibu, tapi al-talibu. Nah, ini keliru. Tapi naikin insya Allah teman-teman tidak lupa ya, artinya masih bisa mengaplikasikan tentang perbedaan antara syamsiyah dan qamariyah. Ya itu saja sebetulnya sih tentang qamariyah dan syamsiyah. Nah, kemudian di sini ada, nah ini aja teman-teman ya, ini buat latihan aja ya. Buat latihan masalah syamsiyah qamariyah nih, sebelum masuk ke daras 4. Fadl Bapak Budawin bagian atas Pak Budawin, bagian atas, nanti Ibu Ruri, kemudian Ibu Tri yang bagian bawah. Yang mana, Bos? Ini yang di yang layar. oh ya. Al-baitu, ad-diku, al-mudarrisu, al-babu, at-talibu, as-sukara, As-sukkaru. as-sukaru, ad-daftaru. Nah, nah seperti itu teman-teman ya, praktek Qamariyah dan Syamsiyah. Tafadhal Ibu Ruri yang baris kedua. Ibu Ruri hadir? Afan Ustadz nomor berapa sih? Baris yang kedua Ibu, mulai dari Al-Akh sampai Ka'bah. Ini yang di layar Ibu ya, di layar. Al-Baitu itu. Iya, tadi yang Al-Bait itu yang baris pertama sudah sama Bapak Budawin, Ibu yang baris kedua. Oh, baik. Al-Aqu, Nah, Ar-Rasulu, Al-Wajhu, As-Sadiqu, Al-Qur'anu, As-Salatu, Al-Ka'batu. nah, baris ketiga Ibu Tri silahkan. Ar-ra'su, al-isbah, as-sobu, As-sabun. as-sobun, Nah, atuf, af, az-zufrun, az-zufru. az-zufru, al-fajru, az-zuhru, Dihabiskan Ibu. al-as, Nah, al-asru, al-maghribu, al-maghribu, al-isa, nah, al-isya'u. Nah, al-isa'u. nah, semuanya sudah masih ingat atau intinya bukan sudah masih ingat dengan materi waktu kecil dulu ya bagaimana al-syamsiyah dan al-qamariyah. Ibu Roshidah solusinya gimana ya supaya bisa ikut interaktif juga. Anda jika masih bingung tadi Anda sudah pelajari gimana cara aktifkan mic-nya peserta dari pihak host. Kalau ada teman-teman ada yang tahu ya mungkin Anda bisa dikasih tahu. Anda kok nggak paham-paham juga.
Asqaltu anmut. Apa ini? Enggak tahu. Al-isba dan al-dhufru ya, Bu ya. Al-isba artinya jari. Al-dhufru ini ya, coba anak cek dulu ya. Al-dhufru ini apa ya? Ibu Ruri tahu nggak, Bu, arti dhufr, Bu? Atau Pak Budawin mungkin? Atau Ibu Tri mungkin? Da- Dari Kuku Ustadz. dari Kuku kamus ya, ya buku. Allah. Kuku. Dari Lupa kamus. saya. Nah, kuku ya Pak ya? Dari kamus Ristek Tahu. buku Pak Ustadz. Nah, iya. Dia termasuk sunnah apa? Sunnah asyarah. Ya, di antara apa? Taklimul adfar, memotong kuku. Nah, lupa saya malah. Isbak jari, dhufur kuku. Kemudian isbak sendiri ini Anda pernah dapat pelajaran dulu kalau nggak salah waktu SMA kalau nggak salah. Jadi Ustadznya bilang isbak ini bisa berubah-ubah harokatnya karena jumlah jari kita ada 5 atau bahkan 10 ya jari tangan. Bisa isba, isbu, isbi gitu. Cuma Ana nggak tahu ini sumbernya tuh dari mana beliau mengucapkan itu. Ya beliau memang pernah belajar di Madinah dan menyampaikan itu ke kita para murid-murid. Isba, isbu, isbi. Artinya berubah-ubah karena atau bahkan menyesuaikan jumlah jari yang ada di tangan. Wallahu alam. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Sebentar, anak ada saran tadi dari istri. Ini coba bikin bikin video singkat cara aktifkan mic aja coba. Cuma ini anak versi laptop Ibu ya, versi laptop. Ini aktifkan kamera juga sama tinggal dicentang yang ini. Matikan lagi, matikan lagi. Nah, ini ya Bu ya, Ibu Rashidah mudah-mudahan bisa. Tapi kalau apa namanya dari HP yang nggak tahu caranya bikin videonya. Tapi mudah-mudahan kebantu nanti kalau belum kebantu, wallahu alam. Nah, kita masuk ini aja ke teman-teman, masuk ke Dars 4 insyaallah teman-teman ya.
Sisa waktu sedikit sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Kita maksimalkan aja sesuai silabus, mudah-mudahan bisa terlaksana. Ya. Ad-darsu ar-rabi'. Ada satu, kayaknya ada 5 halaman nanti. Ini kontrol di sini sudah hujan, sudah jeder-jeder itu. Apa namanya? Petirnya. Nah, mudah-mudahan nggak mati lampu. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. As-sariru alas sariri. Nah, jadi ini isim-isim yang tadinya yang ada alnya, kalau tidak diawali apapun maka atau tidak, apalagi terlebih kalau memang ternyata ada di depan apa ya namanya, di depan kalimat sempurna, itu dia dhammah. Nah, sekarang bagaimana isim-isim ini ketika kemasukan huruf, namanya nanti huruf jar ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Nah, seperti fi sama ala. Sehingga yang tadi al-baitu dhammah menjadi fil baiti. Tidak boleh kita membaca fil baitu. Demikian pula al-masjidu fil masjidi. Tidak boleh fil masjidu. Harus dengan kasrah di akhirnya. Fil baiti dan fil masjidi. Nah, demikian pula ketika kemasukan ala. Alal maktabi dan alas sariri. Seperti itu. Alal maktabi dan alas sariri. Nah, ini ada percakapan ya. Ada percakapan. Nah, tafadhol Ibu Ruri dan Ibu Tri. Bisa Ibu Ruri bagian bertanya, Ibu Tri bagian yang jawabnya. Silakan. Aina Muhammadun, seperti itu. Tafadhol Ibu Ruri. Nah, Ibu Ruri sedang ada udzur. Berarti kita persilahkan Bapak Budawin yang bertanya, nanti Ibu Tri yang menjawab. Tafadhol. Aina Muhammadun. Huwa fi hurfati. Wa aina Yasirun. Huwa fil hammami. Wa aina Amat. Aminatu. Ya, Wa aina Aminatun. ya fil matbahi. Ainal kitabu. Wa alal maktabi. Wa inas sa'atu. Hiya alas sariri. Nah. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Kemudian wa aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu, di mana Aminah? Hiya fil matbahi, dia di dapur. Aina kitabu, di mana buku? Buku itu huwa alal maktabi, dia ada di atas meja. Wa aina sa'atu? Dia alas sariri. Dia ada di atas ranjang ya, ranjang. Dan ini ada pelajaran baru lagi bahwa menggunakan domir yang sesuai itu harus artinya kita ketika menggantikan atau menyebutkan kata ganti yaitu domir itu harus sesuai dengan isim yang ada. Kalau ini isimnya mudzakkar pakai huwa, kalau muannats pakai hiya. Maka Muhammad, Yasir dan Alkitab ini isim mudzakkar pakainya huwa, huwa, huwa. Adapun Aminah dan As-Sa'ah dia muannats maka pakainya hiya.
itu bacaan di halaman 21. Nah, kemudian ada ajib anil asilatil atiyah ainal kitabu. Ini tadi ya pertanyaannya ya, ain Muhammadun. Nah, ini sebetulnya sama ya. Aina sa'ah ayasirun fil matbah dan seterusnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Di tambahin nomor 2 ya. Tambahin nomor 2. Fadal Bapak Budawin bagian pertama ya. Bisa dibaca. Baris pertama, baris pertama. Al-mudarrisatu. Al-madrasatu. Oh, ya. Al-madrasatu. Fil madrasata. Fil madrasati. Fil madrasati. Fil baiti. Al-baiti. Al-baitu. Al-ghurfatu. Al-hamamu. Al-hammamu. Al-hammamu. Fil matabahi. Fil Fil matabahi. matbahi. Fil matabahi. Nah. Nah, kemudian Ibu Tri, tafadhal, al-maktabu. Al-maktabu. Alal maktabi. Alal kursiyyi. As-sariru. Alal kitabi. Fil masjidi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bagaimana kalau isim yang ada tersebut sudah dimasuki fi atau ala, maka dia dengan kasroh di akhir, tidak boleh dengan domah lagi, ya. Fil madrasati, ya. Atau kalau tanpa fi maka dia al madrasatu. Al baitu maka dia fil baiti kalau ada fi-nya. Nah, Ibu Ruri sudah siap. Ini ada bacaan lagi, Bu. Nah, fadhal Ibu Ruri, nomor 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 silahkan. Al-talibu fil jami'ati. Nah, Ar-rajulu fil masjidi. Aina tajiru huwa fil mut huwa fit dukani. Al-qalamu 'alal maktabi. nah, huwa fid dukani. Alnya al syamsiyah. Nah, berikutnya Bapak Budawi nomor 5, 6, 7. Bapak Budawin hadir? Maaf Ustaz. Aina Zainabu. Ia fil ghurfati. Nah, Aina waroku. Wa alal maktabi. nah. Nomor 7-nya. Ainal mudarrisu wa fil fasli. Nah, ainal Aina waraku huwa 'alal maktabi. Nah, sisanya kita beri kesempatan untuk Ibu Tri. Nah, apa? Ya. Nomor 8 sampai 10 ya. Aina aina yasiru. Huwa Aina fil yasirun. aina yasirun. Huwa fil milhati. Nah, As-samsu wal qamaru fis samai. nah. Man 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 fil fasli. Nah, man fil fasli. Fil fasli dengan kasrah di akhir karena kemasukan fi. Nah,
Udah di sini ada qaimah alif Muhammad, Aminah, Khalid, Zainab dan seterusnya. Ini mungkin masih ini teman-teman ya. Bagaimana mengenalkan nama-nama orang yang merupakan nama laki-laki sama nama perempuan. Nama laki-laki biasanya tanpa tak marbutoh, kecuali yang ada tak marbutohnya seperti Muawiyah, Tolkah, Usama. Kemudian nama-nama perempuan umumnya ada tak marbutoh, tapi ada juga yang tanpa tak marbutoh, seperti Zainab dan Maryam. Selainnya ada tak marbutohnya. Jadi kenapa dinamakan tak marbutoh? Karena bentuknya marbut. Marbut itu kan terikat ya. Lawannya adalah maftuhah. Maftuh itu terbuka. Maka tak yang biasa itu abatasa, taknya itu namanya maftuhah. Tapi kalau dia diikat jadinya marbut. Marbut itu kan diikat, maka menjadi marbutoh. Makanya kalau kita belajar huruf hijaiyah, dia nggak ada tak marbutoh. Karena sebetulnya tak marbutoh itu ya tak itu sendiri. Tak itu sendiri. Cuma kalau sudah marbut, ya, atau kalau nanti menjadi tanda muannats maka dia marbut. Itu untuk isim ya. Makanya kalau untuk fiil dia tak muannasnya masih terbuka seperti misalkan doroba doroba dorobu. Kemudian waktu sampai muannats dorobat dorobat. Nah, taknya itu namanya tak taknis maftuhah. Tak muannats tapi dia terbuka. Tapi kalau seperti Aminah dia tak taknis marbutoh. Tak muannats tapi terikat. Seperti itu. Nah, tadi saya mana ya? Nah, kemudian ikra waktu madhab akhiril kalimat. Ini kayak nama-nama orang aja ya. Hamid, Zainab, Aminah. Kemudian qaimah ba. Nah, ini yang berikutnya teman-teman ya. Jadi insyaallah nanti 2 halaman lagi ya. 2 halaman lagi. Enggak ada 3 halaman lagi, apaan? Mudah-mudahan masih kuat ya. Ya 5 watt 5 watt. Anas sebenarnya sudah ada 5 watt. Jadi enggak apa-apa kita kebut ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Rashidah. Mengapa untuk wanita tidak tanwin? Fatimatu bukan Fatimatun. Nah, oh iya saya baru ngeh. Sepertinya gini. Ana mau nyalakan kamera aja ya, biar nggak ngantuk. Sepertinya gini. Jadi yang ingin disampaikan oleh penulis di apa namanya di lampiran nama laki perempuan ini, selain masalah tak marbutoh adalah permasalahan isim itu ada yang munsorif sama ghairu munsorif. Nah, Alhamdulillah, syukran Bu Rashidah. Ini Anda jadi ingat materinya. Jadi yang munsorif itu, ya, munsorif atau nama lainnya munawwan, itu isim-isim yang memang kalau tidak ada alnya, dia harus tanwin. Contohnya di situ nama laki-laki semuanya itu Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Semuanya dengan tanwin un ketika memang tidak ada alnya. Nah, sedangkan lawan daripada munsorif itu namanya ghairu munsorif atau ghairu munawwan. Tidak bisa ditanwin ketika tidak bisa ditanwin walaupun tanpa al. Saya ulang. Jadi ghairu munsharif atau ghairu munawwan itu isim yang tidak bisa ditanwin walau tanpa al. Kan yang dasarnya yang kita sudah ketahui tadi itu kalau isim ada alnya dia tidak tanwin ya.
Dan kalau tanpa al baru nanti tanwinnya muncul. Nah, ternyata di sana ada isim-isim yang sekalipun dia tidak ada al di depannya, dia nggak boleh tanwin. Itu namanya isim ghairu munsharif. Dan permasalahannya sebetulnya bukan hanya nama wanita, bukan hanya nama perempuan. Cuma memang isim-isim yang ada di sini kebetulan semuanya nama perempuan dan hukumnya di sini memang tidak boleh tanwin. Untuk mengetahui dia tidak boleh tanwin, Anda lupa masalahnya ini di mana ya. Jadi kalau yang ada di buku-buku biasanya dia memang dikelompokkan. Misalkan ada isim-isim yang di atas wazan fu'al seperti Umar, ada juga nanti isim-isim yang di atas wazan af'al seperti misalkan apa gitu. Kemudian fi'il di atas wazan yaf'ilu seperti yazidu dan yang lainnya. Kemudian nama-nama yang ajam bukan dari bahasa Arab asli seperti Ibrahim, Sulaiman, kemudian Yakub, Yusuf. Itu walaupun nama laki-laki tapi nggak boleh tanwin. Itu namanya isim ajam apa ya. Nah, dan di antara adalah nama-nama ini seperti Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Dia walaupun tanpa al tidak boleh ditanwin akhirnya, tidak boleh dibaca Aminatun, Zainabun, Maryamun nggak boleh. Tetapi semuanya dengan harokat hidup biasa dan tanpa tanwin walaupun nggak ada alnya. Dan itu nanti akan berpengaruh dalam masalah ketika isim-isim ini dimasuki fi, dimasuki ala atau teman-temannya, dia bukan lagi dengan kasrah, tapi dengan fathah. Intinya pelajaran yang ingin kita sampaikan adalah bahwa di sana ada isim munsharif, yaitu isim yang bisa bertanwin atau isim yang memang harus bertanwin ketika tanpa al. Kemudian isim ghair munsharif, yaitu isim yang tidak bisa bertanwin ketika tanpa al. Ketika tanpa al. Nah, itu Ibu Rashidah terkait pertanyaan tadi. Mudah-mudahan kebantu ya. Soalnya lupa apakah untuk mengetahui itu harus langsung melihat sumbernya dari bahasa Arab seperti apa, atau memang udah ada kelompok-kelompoknya sendiri. Itu yang aneh, yang kurang mungkin di situ. Nah, cuma yang dicontohkan di situ udah jelas isim-isimnya memang nggak boleh tanwin. Nah, ini contoh yang misalkan ya, di Iqra waktu ini Hamidun, kemudian Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Safiyatu, Khadijatu. Nah, misalnya nanti materi ini Anda lupa apakah terulang atau tidak masalah munsharif sama ghair munsharif. Kalaupun nggak terulang, mudah-mudahan bisa tersampaikan di di sela-sela materi yang kita jalani insyaallah. Nah, kita masuk ke qaimah ba. Nah, ini kawan-kawan daripada fi sama ala tadi, yaitu adalah min sama ila. Nah, seperti al-baitu, kalau kemasukan min maka menjadi minal baiti. Dan kawan yang lain adalah ila. Seperti kata al-masjidu, kemasukan ila menjadi ilal masjidi. Artinya min sama ila juga merupakan huruf jer yang menjadikan isim setelahnya berkasroh di akhirnya. Nah, tafadhol, ini bisa dibaca ya dua orang ya. Ibu Ruri sama Ibu Tri, tafadhol. Min aina anta. Nah, tafadhol Ibu Tri yang mudaris, Ibu Ruri sebagai Muhammad. Nah, Min aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina ammaru? Ammarun. Wa min aina ammarun? Huwa minas sini. Wa min aina hamidun? Huwa minal hindi. Aina abbasun? Khoroja. Aina dhahaba? Zahaba ilal mudiri.
Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Nah, Masya Allah Mumtaz. Ya. Ini percakapan sederhana yang ada di situ aplikasi huruf-huruf jer yang menjerkan isim setelahnya berkasrah. Ya. Min aina anta? Ana minal Yabani. Yaban ini Jepang ya. Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. Cina. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. India. Aina Abbasun kharaja? Aina dhahaba? Nah, ditanyakan sama mudaris, aina Abbas, di mana Abbas? Katanya Abbas keluar. Aina dhahaba? Kemana perginya? Dhahaba ilal mudiri. Kemudian wa aina Ali? Wa aina dhahaba Ali? Kemana perginya Ali? Dhahaba ilal mirhadi. Mirhad ini dia tempat apa namanya? Tempat buang hajat. Intinya kamar tapi ada tempat buang hajatnya. Nah, bedanya sama hammam ya pakai tasydid di mim. Kalau hammam itu merpati. Kalau hammam itu tempat jadi kalau hammam dia hanya tempat mandi. Tempat mandi. Mungkin di situ bisa buang air kecil juga, tapi nggak bisa buang air besar. Nah, kalau mirhat itu lengkap. Kadang ada wastafelnya juga, kemudian ada itunya. Jadi klosetnya, bahasanya ya, klosetnya itu. Itu namanya mirhat. Nah, maka kalau ada tempat mandi tapi nggak ada tempat kaku nggak ada klosetnya, namanya bukan mirhat tapi hammam saja. Seperti kalau di kolam renang itu kan ada tuh tempat bilas ya, nah itu namanya hammam, tempat bilas namanya hammam. Dan mungkin itu sesuai bagaimana istahamma artinya mandi, istahamma, istahimu, istihmaman. Nah, kemudian tamarin ini ajib anil asilatil atiyah, menjawab pertanyaan yang ini lebih kepada memahami apa ini bebas sebetulnya ya. Min aina anta? Ana min Indonesia. A anta min Filipin? La, ana min Indonesia gitu. Nah, iqra waktu ma'dhabit awakhir kalimat. Nah, ini al-ghurfatu min al-ghurfati. Nah, tafadhal Bapak Budawin bisa dibaca full latihan nomor 2 ini. Al-ghurfatu Al-ghurfatu minal ghurfati. Minal hammami. Nah, Al-mirhadi. al-mirhadu. Ilal mirhadi. Nah, Al-yabanu. nah, Al-filibin. al-filibinu. Al-filibinu. Minal hindi. Nah, Ila sini. nah, Masya Allah Mumtaz ya. Bagaimana min dan ila menjadikan isim setelahnya menjadi jer atau berkasrah. Nah, di sana iqra waktu min aina Fatimah ya min. Ada 7 nomor ya. Nah, ada 7 nomor, silahkan Ibu Ruri, kita cek masuk. Al-mudiru artinya direktur Ibu atau pimpinan. Pimpinan sebuah lembaga, apakah dia lembaga pendidikan atau bisa juga perusahaan al-mudiru. Nah, fadal Ibu Ruri nomor 1 sampai 3 ya. Min aina Fatimah. Min aina anti? Ini Bu yang tamrin 3 halaman 25. Min aina Fatimah. Min aina Fatimatu? Ya minal hindi. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Dhahabat tajiru ila dukkani. Nah, Masya Allah, Mumtaz. Ya. Bagaimana aplikasi min sama ila masuk kepada isim dan akhirnya isim tersebut menjadi jer. Nah, fadal Ibu Tri nomor 4 dan nomor 5. Kharaja Hamidun minal hurfatu wa Minal dhahaba hurfati. ilal. Kharaja Hamidun minal hurfati
wa dhahaba ilal hamami. Man kharaja minal fasli Nah, kharajal talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Khoda Khadijatu Khotijatu minas sini wa minas sini. minas sini wa khod wa khod wa kholid wa kholidu minal Khalidun. yabani wa Nah, kholidun minal yabani. nah. Kharaja Hamidun minal ghurfati. Di sini Hamid tanwin ya, karena munsharif. Minal ghurfati karena ada min maka dibaca al ghurfati, tidak boleh minal ghurfatu. Kemudian wadhahaba ilal hammami. Ini juga al hammami majrur dengan adanya ila. Kemudian man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas. Ya. Kemudian kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Siswa itu keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Nah, ini as-suqi dia majrur atau berakhiran kasroh karena ada ilah. Karena ada ilah. Kemudian khadijatu. Nah, ini teman-teman ya. Khadijatu ini ghairu munsharif, tidak boleh tanwin. Maka walaupun enggak ada alnya, dia khadijatu. Khadijatu minas sini, Khadijah dari Cina. Wa Khalidun dan Khalid dari Jepang. Nah, Khalidun dia tanwin karena munsharif minal yabani. Nah, kemudian tamrin terakhir ya, insyaallah ya, alhamdulillah sampai juga di ujung pembahasan dha'fil faragh fi ma yali harfa jarrin munasibah. Nah, letakkan huruf jar yang sesuai dengan kalimat yang ada, kalimat sempurna yang ada. Contoh misalkan al-kitabu. Jadi kalau min kan artinya dari ya. Ini kita sebutkan arti dasarnya aja, walaupun huruf jar itu banyak maknanya, setiap huruf itu banyak maknanya. Maka min artinya dari, ila artinya ke, fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Nah, tafadhal Bapak Budowi nomor 1 dan 2. Al-kitabu. Al-kitabu. Istilahnya. Al-kitabu alal maktabi. Nah, al-kitabu alal maktabi. Buku itu ada di atas meja. Nah, nomor 2 Bapak. At-talibu fil fasli. Nah, at-talibu fil fasli. Siswa itu di dalam kelas. Menggunakan huruf jar yang tepat dan akhirnya isim setelahnya dia kasrah di akhirnya. Nah, Ibu Ruri nomor 3 dan 4. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Nah, Kharajal mudiri Kharajal Kharajal mudiru minal madrasati. Nah, Zahaba Hamid pergi ke kampus. Ila. Kharajal mudiru, direktur itu atau pimpinan itu keluar dari sekolah. Minal madrasati. Nah, terakhir Ibu Tri, tafadhal, nomor 5. Dhahaba Muhammadun minal sini. Nah, ini Ibu ya. Sod termasuk huruf syamsiyah. Berarti alnya tidak terbaca. Asin. Nah, minas ini. Dhahaba Muhammadun minas sin. Minas ini menuju Jepang. Berarti min. Ila yabani. Nah,
Zahaba Muhammadun minas Sini ilal Yabani. Muhammad berangkat dari Cina menuju Jepang. Nah, di sini ada kalimat jadidah teman-teman ya. Al-Madrasah, Al-Fasl, Al-Hammam, Al-Mirhat, As-Suq, Al-Hind, Al-Matbah, Matbah ini dapur, dan yang lainnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan di akhirnya nih. Fi, ala, min, ila ini adalah huruf-huruf jar. Nah, Masya Allah ya. Ini yang sempat kita sampaikan di awal bahwa karakteristik daripada kitab Durusul Lughah seperti ini. Dia dikayakan atau dibiasakan dengan kosakata, percakapan, bacaan. Baru nanti disampaikan ini materinya apa gitu. Oh ternyata huruf jar. Oh ternyata ini, ternyata itu. Insya Allah. Jadi kita sudah asyik dulu dengan percakapan, dengan bacaan atau membiasakan kosakata bahasa Arab itu sendiri. Baru nanti materinya tersampaikan di akhir. Nah, itu saja teman-teman ya. Alhamdulillah di jam yang kesekian ya sudah 9:30 kita sudah selesaikan daras 3 dan 4. Dan alhamdulillah sesuai rencana silabus. Dan sebetulnya kalau bahasa Arab, kalaupun tidak sesuai rencana silabus, tidak mengapa lebih panjang. Khusus bahasa Arab ya. Tapi kalau yang pelajaran lain, memang sudah dibatasi 15 pertemuan. Itu pun dipotong ujian 2 kali. Tapi kalau bahasa Arab, insya Allah kita lebih santai dan mudah-mudahan tetap bisa silabus. Tapi kalau ternyata tidak bisa, berarti agak molor. Nah, mungkin itu yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhirnya apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, apa yang salah datang dari diri saya dan syaitan. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.